semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Indesi Tohang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 kelas 11, yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Pada bab ini, siswa akan diajak untuk menganalisis, mengidentifikasi persoalan, perancangan, implementasi, pengujian, dan penyempurnaan. Selanjutnya, kita juga diharapkan mampu untuk mengomunikasikan produk aplikasi dan manfaatnya secara lisan maupun tertulis. Aplikasi dapat dibedakan berdasarkan platform pengembangan dan penggunaannya, yaitu aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Penulisan aplikasi sering disingkat menjadi APPS. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu desktop APPS. Desktop APPS atau aplikasi desktop adalah perangkat lunak yang diinstal dan dijalankan secara langsung pada sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, atau Linux tanpa membutuhkan browser atau koneksi internet untuk operasional utamanya. Aplikasi desktop tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem komputasi modern, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi, akses sistem lokal, dan tidak tergantung internet. Meski aplikasi web dan mobile semakin dominan, desktop APPS masih sangat relevan di dunia profesional, industri kreatif, dan pengembangan perangkat lunak. Berikut komponen utama aplikasi desktop. Yang pertama, user interface atau UI, menyediakan elemen visual seperti jendela, tombol, form, menu, dan sebagainya. Yang kedua, backend logic atau logika dan perintah yang memproses data pengguna. Yang ketiga, ada database lokal, yaitu menyimpan data dalam file atau database seperti SQLite, XML, atau file konfigurasi lokal. Yang keempat, ada file system access, untuk membuka, menyimpan, atau mengedit file secara langsung di komputer. Yang kedua, web APPS atau web aplikasi. Web APPS adalah aplikasi perangkat lunak yang diakses dan dijalankan melalui browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge, dan tidak perlu diinstal secara lokal. Aplikasi ini disimpan di server web dan berinteraksi dengan pengguna melalui internet. Contohnya Gmail, Google Docs, Facebook, TikTok Web, Canva, atau Shop. Karakteristik utama web APPS. Yang pertama, ada berbasis web, dijalankan melalui browser menggunakan koneksi internet. Yang kedua, tanpa instalasi, tidak perlu diinstal melalui komputer ataupun laptop. Yang ketiga, ada cross-platform, bisa diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, ataupun handphone. Yang keempat, ada update otomatis, pengguna selalu mengakses versi terbaru. Yang kelima dan yang terakhir yaitu berbasis cloud, data tersimpan di server bukan di perangkat pengguna. Seperti desktop APPS, web APPS juga memiliki beberapa kelebihan loh. Yang pertama yaitu multi-platform, akses dari mana saja dan perangkat apa saja. Yang kedua, tidak perlu instalasi, cukup lewat browser. Yang ketiga, mudah diperbarui, pengguna langsung mendapatkan versi terbaru. Yang keempat, cocok untuk kolaborasi, Google Docs, Notion, ataupun Figma. Yang kelima, mudah diintegrasikan dengan API, layanan pihak ketiga, dan sebagainya. Kekurangan web APPS ada juga loh. Yang pertama, butuh koneksi internet, kecuali PWA yang mendukung offline. Yang kedua, lebih lambat dibanding native APPS, tergantung koneksi dan browser. Yang ketiga, keamanan tergantung server, risiko data bocor lebih tinggi jika server tidak aman. Yang keempat dan yang terakhir, kurang akses fitur perangkat keras dibanding aplikasi desktop atau mobile native. Web APPS adalah solusi modern yang fleksibel, mudah digunakan, dan hemat biaya untuk distribusi perangkat lunak. Dengan dukungan teknologi web yang terus berkembang, web APPS kini bisa bersaing dengan aplikasi desktop dan mobile dalam banyak kasus penggunaan. Jenis-jenis mobile APPS ada beberapa loh. Yang pertama, native APPS, dibuat khusus untuk satu platform menggunakan bahasa asli. Yang kedua, hybrid APPS, dibuat dengan teknologi web dan dibungkus jadi aplikasi mobile. Yang ketiga, cross-platform APPS, dibuat sekali, dijalankan di banyak platform. Yang keempat, ada progressive web APPS atau PWA, website yang berfungsi seperti aplikasi dan bisa diinstal.
Selanjutnya ada Mobile APPS. Mobile APPS adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini diinstal melalui toko aplikasi seperti Google Play Store dalam Android atau App Store dalam iOS. Mobile APPS adalah solusi utama untuk aplikasi modern yang membutuhkan akses ke fitur perangkat keras, mobilitas tinggi, dan performa maksimal. Dengan perkembangan teknologi seperti Flutter dan React Native, pengembangan mobile kini semakin efisien untuk banyak platform. Beberapa kelebihan mobile APPS. Yang pertama, akses penuh ke hardware perangkat. Yang kedua, performa cepat dan responsif. Yang ketiga, mendukung notifikasi push. Yang keempat, desain responsif dan ramah sentuhan. Yang kelima, keamanan lebih terkontrol melalui store. Kekurangan mobile APPS. Yang pertama, harus diunduh dan diinstal, butuh ruang penyimpanan. Yang kedua, biaya pengembangan tinggi apalagi untuk native Android dan iOS. Yang ketiga, harus melakukan update secara berkala di store. Yang keempat dan yang terakhir, perlu proses review saat publish ke App Store atau iOS lebih ketat. Sebenarnya App Inventor. App Inventor adalah platform pengembangan aplikasi mobile berbasis visual yang memungkinkan siapa saja atau terutama pemula yang membuat aplikasi Android tanpa menulis kode secara manual. App Inventor memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah digunakan tanpa coding, yang kedua real-time testing, yang ketiga mendukung sensor dan komponen perangkat Android, dan yang terakhir banyak tutorial dan komunitas aktif. Selain kelebihan, App Inventor juga memiliki beberapa kekurangan loh, yaitu yang pertama hanya mendukung Android atau tidak bisa diekspor ke iOS. Yang kedua, kurang fleksibel untuk aplikasi kompleks. Yang ketiga, UI desain relatif terbatas. Yang terakhir, performa bisa lebih lambat dibanding aplikasi native. Dalam App Inventor terdapat 3 konsep penting yang digunakan saat membangun aplikasi, yaitu properties, methods, dan event. Ketiganya berkaitan dengan komponen yang digunakan di dalam aplikasi seperti tombol, label, gambar, dan sebagainya. Berikut penjelasannya. Pertama, ada properties atau property. Property adalah atribut atau ciri-ciri dari sebuah komponen. Property menentukan bagaimana tampilan atau perilaku dasar dari komponen tersebut. Yang kedua, ada methods atau metode. Metode adalah aksi atau fungsi yang bisa dilakukan oleh suatu komponen. Kita bisa memanggil metode ini untuk membuat komponen melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada events atau peristiwa. Event adalah kejadian atau aksi dari pengguna atau sistem yang memicu suatu blok kode untuk dijalankan. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi melalui App Inventor. Nah, dalam pembuatan aplikasi ada yang namanya pengkodean. Pengkodean dalam pemrograman komputer atau coding adalah proses menulis instruksi atau program dalam bahasa pemrograman untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Tahapan pengkodean dalam pemrograman yaitu analisis masalah, yang memiliki arti memahami masalah yang ingin diselesaikan, misalnya membuat aplikasi kasir. Yang kedua, perancangan solusi atau algoritma. Nah, di sini kita membuat langkah-langkah logis atau misalnya dalam bentuk pseudocode atau flowchart untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada pemilihan bahasa pemrograman. Contohnya Python, Java, C++, dan JavaScript. Yang keempat, ada penulisan kode atau coding. Mengubah algoritma menjadi kode aktual, contoh dalam Python. Yang kelima, ada pengujian atau testing, yaitu menjalankan program untuk melihat apakah sesuai harapan dan bebas dari error. Yang keenam, ada debugging, memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan. Yang tujuh, pemeliharaan, memperbarui, mengoptimalkan, atau memperbaiki program jika dilakukan dalam jangka panjang. Pengkodean dalam pembuatan aplikasi. Membuat aplikasi berarti menulis kode program agar aplikasi bisa berjalan sesuai fungsi yang diinginkan, baik aplikasi desktop, web, maupun mobile. Nah, langkah-langkah rinci dalam pengkodean aplikasi yaitu analisis kebutuhan, bertujuan untuk menentukan fungsi dan fitur apa saja yang dibutuhkan. Contohnya, aplikasi kasir yang membutuhkan fitur input barang, hitung total, simpan transaksi. Yang kedua, ada desain aplikasi, UI atau UX, dan arsitektur. Nah, UI atau UX design adalah desain tampilan agar mudah digunakan. Arsitektur aplikasi adalah menentukan struktur aplikasi, misalnya model MVC atau model view controller.
Yang ketiga ada pemilihan teknologi. Nah, di sini kita akan menentukan teknologi berdasarkan jenis aplikasi seperti web app, mobile app, ataupun desktop app. Yang keempat ada pengkodean atau implementasi fitur. Contohnya membuat fungsi login pada aplikasi menggunakan Python atau Flash web app. Yang kelima ada testing. Kita di sini akan menguji setiap fitur manual ataupun otomatis. Selanjutnya ada periksa apakah aplikasi error saat digunakan. Yang keenam ada debugging, cari dan perbaiki kesalahan atau bug dalam kode. Yang selanjutnya gunakan debugger atau print statement. Yang ketujuh ada deployment atau peluncuran aplikasi. Untuk aplikasi web, hosting di server atau platform seperti Vercel, Heroku, ataupun VPS. Untuk mobile, upload ke Play Store atau App Store. Yang kedelapan ada pemeliharaan dan pembaruan. Perbaiki bug berdasarkan laporan pengguna. Selanjutnya, tambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Selain pengembangan aplikasi mobile, kita juga mempelajari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Aplikasi kecerdasan buatan adalah aplikasi perangkat lunak yang menggunakan teknologi AI untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengenali pola, atau memahami bahasa. Dalam konteks pengembangan aplikasi mobile, AI digunakan untuk membuat aplikasi lebih cerdas, memberi pengalaman yang personal, dan mengotomatiskan tugas tertentu. Kecerdasan buatan atau AI, apa sih sebenarnya? AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau program komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Misalnya, mengerti bahasa seperti memahami teks. Yang kedua, mengenali gambar seperti wajah atau objek. Yang ketiga, membuat prediksi seperti cuaca atau minat pengguna. Yang keempat, belajar dari data atau machine learning. Ciri-ciri aplikasi dengan AI, yaitu dapat belajar dari data, contohnya rekomendasi video, dapat merespon secara cerdas, contohnya chatbot. Yang ketiga, dapat mengenali suara, gambar, atau teks, contohnya Google Assistant ataupun Face ID. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana pengembangan aplikasi mobile dapat ditingkatkan dengan integrasi library kecerdasan buatan. Dengan memanfaatkan AI, aplikasi tidak hanya menjadi lebih cerdas, tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa teknologi AI bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dijangkau, tetapi bisa kita manfaatkan mulai dari sekarang dalam proses belajar dan berkarya. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, mohon ditanyakan di dalam komentar ya.